Film diawali dengan penampakan seorang lelaki bernama Anton. Ia terkenal sial karena sesuatu yang buruk selalu terjadi kepadanya. Entah mengapa, bumi seperti membencinya. Film lalu memperkenalkan dua karakter alien. Mereka adalah Cherno dan putrinya yang bernama Valaya. Bertahun-tahun lalu, Cherno adalah seorang ilmuwan yang jahat yang membuat senjata yang bernama Wave Eaters yang ia gunakan untuk menguasai semesta. Sampai akhirnya, ia pun berhasil dikalahkan oleh ilmuwan lain bernama Belo yang dibantu oleh timnya yang mampu melakukan teleportasi. Pesawat Cherno pun terjatuh dan menghancurkan bulan. Hal itu membuat Cherno pun jatuh sampai ke inti bumi. Belo pun memanfaatkan hal itu untuk mengurungnya di dalam sana. Sampai sekarang, Cherno dan putrinya masih berusaha keras untuk keluar dan menghancurkan semesta. Selama ini, mereka mengincar Anton. Hal itu karena mereka membutuhkan sesuatu dari tubuh Anton untuk menyempurnakan ciptaannya. Di sini Valaya diperintahkan oleh ayahnya untuk membunuh Anton. Itulah mengapa selama ini hal-hal buruk yang berbahaya selalu menimpa Anton. Hal itu karena perbuatan dari Valaya. Di tempat lainnya, permainan Cosmoball sedang berlangsung, di mana semua spesies dari seluruh semesta menyaksikan pertandingan itu. Terlihat bahwa tim bumi atau tim Earthlings hanya memiliki 3 pemain, di mana lawannya memiliki 4 pemain. Ketiga pemain dari tim Earthlings adalah Natasha, Pele, dan Van sebagai pemain termuda. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang memiliki kekuatan teleportasi. Dalam permainan itu, para pemain harus menembak bola sebanyak 5 kali untuk mendapatkan skor. Dalam permainan Cosmoball ini, sebenarnya adalah misi untuk menyelamatkan bumi. Karena sebenarnya, bola yang mereka gunakan adalah Wave Eaters atau bola senjata buatan dari Cherno. Jadi di sini, Belo membuat permainan Cosmoball untuk terus menghancurkan Wave Eaters buatan Cherno dengan kedok permainan untuk membuat semuanya tidak panik. Maka dari itu, para pemain dari Cosmoball ini harus menendang bolanya sebanyak 5 kali agar bola itu bisa dihancurkan. Kembali ke arena pertandingan, di mana tim bumi tampaknya sedikit kewalahan karena kalah jumlah. Namun pada akhirnya, mereka pun berhasil mengamankan posisi untuk maju ke babak final dan melawan tim Amazon. Di tempat lainnya, Anton yang pulang ke rumahnya sangat terkejut mendapati ibunya yang sudah terkapar di lantai. Sudah lama ibunya mengidap penyakit langka. Anton pun lantas melihat bahwa obat ibunya telah habis. Ia pun akhirnya bergegas pergi ke apotik untuk mendapatkan obat. Sesampainya di apotik, ia pun melihat bahwa apotiknya sudah tutup. Namun ia harus mendapatkan obat saat itu juga. Ia pun bertemu wanita yang bernama Anya yang juga hendak mencuri beberapa obat di apotik yang sama. Akhirnya Anton pun mengikuti langkah Anya. Sampai akhirnya mereka pun dikepung oleh polisi. Di sana kejar-kejaran pun terjadi antara Anton, Anya, dan para polisi. Dengan tak diduga-duga, hal itu akhirnya membuat Anton menyadari kekuatan teleportasi miliknya. Anya lalu mengajak Anton untuk masuk ke ruangan rahasia miliknya. Di sana Anton merasa memiliki banyak kesamaan dengan Anya yang membuat mereka akhirnya akrab. Anton akhirnya pulang mengingat bahwa ia harus segera membawa obat untuk ibunya. Setelah Anton pergi, Anya tiba-tiba berubah menjadi Valaya. Ternyata Valaya sudah menyamar menjadi Anya untuk mendapatkan helai rambut milik Anton yang akan ia serahkan kepada ayahnya. Hal itu ternyata tidak cukup untuk menyempurnakan protogen ciptaan milik Cherno. Ia ingin Valaya membunuh Anton sebelum Belo menemukannya dan membuat semua rencananya menjadi berantakan. Saat sampai di rumahnya, Anton begitu terkejut melihat Belo, Natasha, dan tim Earthlings yang sudah berada di dalam rumahnya. Belo yang mengetahui kekuatan teleportasi yang dimiliki oleh Anton, akhirnya menawarkan kepadanya untuk menjadi pemain keempat untuk tim Earthlings. Anton pun akhirnya menyetujui hal itu dengan syarat Belo harus menyembuhkan penyakit ibunya. Anton lalu dibawa ke pesawat stadion.
Di sana Belo mengambil sampel darah Anton dan diubah menjadi Sputniks. Sputniks adalah robot kecil yang digunakan sebagai alat komunikasi dan akan memberikan perlindungan untuk pemiliknya. Sputniks memiliki tubuh setengah robot dan setengah kadal. Karena Anton tidak menyukai kadal, jadi ia sedikit kesulitan untuk beradaptasi dengan Sputniks miliknya. Setelah itu, Anton pun dilatih cara menggunakan kekuatan teleportasi miliknya. Mengingat ia masih belum bisa mengontrol kekuatannya itu, jadi ia memerlukan sedikit latihan. Tak disangka, Anton cukup cepat beradaptasi dengan kekuatannya itu. Bahkan ia mampu menendang bola berkali-kali. Hal itu pun lantas membuat Belo memutuskan untuk langsung mengirim Anton pada pertandingan Cosmoball selanjutnya, di mana sebenarnya Belo belum mengetahui cara untuk menyembuhkan penyakit langka dari ibu Anton. Hal itu pun membuat Anton marah dan merasa ditipu. Padahal di balik semua itu, Belo berusaha melakukan apapun demi kesembuhan ibu Anton. Keesokan harinya, Anton menerima pesan bahwa ia diminta untuk pergi ke tempat rahasia milik Anya. Di sana Anton belum mengetahui kebenaran tentang Anya. Anton pun akhirnya pergi dan menghampiri Anya. Sesampainya di sana, Anya memberikan sesuatu yang bisa Anton gunakan untuk membuat stadion menjadi terinfeksi. Hal itu akan membuat stadion arena Cosmoball hancur sehingga tak akan ada lagi pertandingan Cosmoball. Anton pun menyetujui hal itu dan membawa virus itu bersamanya. Natasha lalu datang dan menjemput Anton. Di sini sebenarnya Natasha sudah memiliki perasaan kepada Anton, namun di sini sepertinya Anton malah tertipu dan tergila-gila kepada Anya. Pertandingan pun sesaat lagi akan dimulai. Pertandingan ini merupakan pertandingan perdana Anton sebagai pemain dari tim Earthlings. Sebelum memasuki arena pertandingan, Anton meneteskan virus yang diberikan oleh Anya di lorong menuju arena. Virus itu pun terserap dan tersebar dengan sangat cepat di stadion. Saat memasuki arena pertandingan, Anton disambut dengan sangat baik oleh penonton di sana. Namun sesaat setelah pertandingan dimulai, Anton malah terduduk dan tak mau bermain lagi. Hal itu pun membuat Belo datang dan menghampiri Anton. Ia pun akhirnya mencoba berbicara dengan Anton. Anton masih merasa ia dibohongi oleh semuanya. Namun Natasha menyangkal hal itu dan menunjukkan kepada Anton bahwa keadaan ibunya menjadi lebih baik setiap harinya. Anton pun menyesali semuanya dan langsung tersadar dengan apa yang sudah ia perbuat. Ia pun berlari dan melihat virus yang ia teteskan sudah menyebar dan menginfeksi seluruh stadion. Dan memberitahu Belo apa yang sudah terjadi. Alarm keamanan pun berbunyi, di mana semua penonton menjadi semakin panik. Beruntung ada beberapa pemain yang memiliki kekuatan teleportasi di dalam stadion dan bersatu untuk menolong para penonton. Anton lalu pergi menghampiri tempat Anya. Di sana Anya langsung menyemprotkan gas beracun kepadanya. Hal itu membuat Anton tak bisa bergerak. Ia pun mengambil darah dari kepala Anton dan membuat Anton hampir kehilangan nyawanya. Anya lalu pergi dan menghantarkan darah itu kepada ayahnya. Hal itu pun akhirnya membuat penelitian Cherno berhasil ia selesaikan. Penelitian itu pun menghasilkan monster mengerikan yang bisa ia gerakan sesuka hatinya. Di tempat lainnya, Anton yang sudah berada di ambang kematian akhirnya diselamatkan oleh Sputniks miliknya. Mengingat fakta bahwa Sputniks diciptakan dari sampel darah milik Anton, Sputniks itu pun akhirnya menyelamatkan hidup Anton. Namun tentu saja, Sputniks itu akhirnya mati dan rusak. Natasha dan Belo akhirnya tiba di tempat Anton dan mereka pun akhirnya tahu bahwa dalang dibalik semua itu adalah Cherno. Setelah hal itu, akhirnya terungkap bahwa Cherno sebenarnya adalah hasil ciptaan dari Belo. Kesalahan Belo di sini ialah ia menciptakan Cherno dengan perasaan di mana pada akhirnya Cherno pun belajar sesuatu yang buruk
tanpa pengawasan dari Belo. Alhasil kini ia menjadi musuh terbesar Belo karena ia ingin menguasai seluruh galaksi dengan kekuatannya sendiri. Cherno lalu membawa monster ciptaannya dan membuat kerusakan di beberapa tempat. Ia juga membuat beberapa Wave Eaters dan menyebarkannya ke seluruh penjuru kota. Hal itu tentu saja membuat para pemain Cosmoball pun bersatu dan melindungi seluruh orang. Belo lalu pergi dan bersatu dengan pesawat-pesawat lainnya untuk menghentikan aksi Cherno. Namun di sini, kekuatan Cherno terlalu besar dan membuat semuanya kewalahan. Ia pun dengan cepat menghancurkan pesawat-pesawat di sekitarnya. Di tempat lainnya, Anton pun tersadar dan mulai mengumpulkan keberaniannya untuk ikut bertarung melawan Cherno. Mengingat semua kekacauan ini juga disebabkan oleh dirinya. Anton pun akhirnya nekat menendang Wave Eaters tanpa bantuan Sputnik miliknya. Hal itu pun membuat Anton terpental jauh akibat Wave Eaters yang mengarah kepadanya. Ia ternyata bisa menyerap Wave Eaters tersebut. Sputnik milik Anton pun tergerak dan bersatu dengan tubuh Anton. Saat yang lainnya sudah mulai kelelahan dengan begitu banyaknya Wave Eaters, Anton pun akhirnya menghabisi Wave Eaters itu dengan seorang diri. Di sisi lain, Natasha pun akhirnya membawa Belo untuk berteleportasi ke tempat Cherno. Di sini Belo akhirnya memperlihatkan wujud aslinya, dan pertarungan antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Anton pun juga akhirnya tiba di tempat Cherno. Ia pun langsung menyanderaannya agar Cherno takut kepadanya. Namun tak disangka, Cherno malah menusuk anaknya sendiri dan juga Belo tanpa berpikir panjang. Valaya lalu berkata kepada Anton bahwa Anton bisa mengendalikan monster tersebut karena monster itu tercipta dari darah milik Anton. Anton pun akhirnya mencoba menjinakkan monster itu agar mau menuruti dirinya. Monster itu pun akhirnya menuruti Anton dan memutarkan dirinya sehingga membuat Cherno terpojok dan terlempar keluar yang membuatnya hancur. Setelah kejadian itu, para pemain Cosmoball lalu menggabungkan potongan bulan menjadi utuh kembali. Film diakhiri dengan ditampilkan Natasha yang sudah mengambil alih posisi Belo. Dan pada akhirnya, semua pun kembali seperti sedia kala. Dan film pun selesai. Jangan lupa komen sebanyak-banyaknya.